Ya, sepertinya topik utama masih tetap seputar suku bunga dan ekspektasi suku bunga untuk saat ini berkembang bukan hanya Federal Reserve tapi juga Bank of Japan. Kira-kira ada apa? Dan bagaimana dampak selanjutnya terkait dengan geopolitik yang sepertinya ada kabar bagus tapi juga ada kabar yang kurang bagus. Dan semuanya ini kaitannya dengan mungkin akan sangat mempengaruhi sampai ke akhir tahun atau bahkan sampai ke awal tahun depan. So, ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari isu terkait dengan pencalonan atau lebih tepatnya mungkin tersaring dari 5 nama, muncul satu nama, sosok satu nama ini yang bisa dikategorikan sebagai calon terkuat untuk menggantikan Jerome Powell. Nah, sepertinya Kevin Hassett sangat berantusias untuk terjadi atau menjadi ketua Fed yang terbaru dan sepertinya market juga sejauh ini merespon positif ya. Apa gerangan yang terjadi? Sementara yang kedua adalah datang dari geopolitik. Sisi yang satu ini adalah relatif kabar bagus karena kabar baiknya adalah bahwa Ukraina sudah setuju dengan draft proposal yang diajukan untuk perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Cuman mungkin masih ada PR lagi, yaitu kaitannya dengan Rusia karena posisinya draft yang terbaru ini adalah draft yang sudah disesuaikan sesuai dengan keinginan dari Ukraina. Kemudian yang ketiga datang dari geopolitik lagi, tapi ini kali ini adalah kabar yang relatif buruk dan mungkin beberapa waktu ke depan bisa lebih buruk lagi kalau misalkan ketegangan keduanya masih tetap berjalan, dan itu adalah antara Cina dengan Jepang. Dan yang terakhir adalah datang dari masalah suku bunga lagi, dan ini datangnya dari BOJ yang kemungkinan mereka akan memaksakan untuk tetap menaikkan suku bunga walaupun pemerintah Takaichi sudah merespon ataupun sudah memberikan warning bahwa mereka akan menggelontorkan sejumlah stimulus untuk mendorong ekonomi dan mungkin lebih mendukung kepada pertumbuhan daripada mengetatkan kebijakan. Nah, kira-kira apakah ini akan sangat berpengaruh kepada USD Japanese Yen atau justru akan lebih membuat yen mengalami penguatan? Oke, yang pertama datang dari Kevin Hassett yang ternyata salah satu calon yang dicantumkan atau yang lebih tepatnya lolos dari putaran pertama Oktober yang lalu. 11 nama tersaring menjadi sekitar 5 nama dan salah satunya adalah Kevin Hassett. Kevin Hassett adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang dikategorikan cukup dekat dengan Trump, selain tentunya Scott Bessent, Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua adalah Kevin Walsh, mantan Gubernur Fed. Kemudian ada Michelle Bowman sebagai Wakil Ketua Fed untuk pengawasan yang masih aktif. Dan kemudian Christopher Waller dari Gubernur Fed, dan satu sosok yang mungkin dikategorikan sebagai orang luar bank sentral, dan itulah Rick Rieder, Kepala Investasi Pendapatan Tetap Global di BlackRock. Nah, di antara 5 nama tersebut muncul nama Kevin Hassett sebagai yang terdepan, dan langsung market pun riuh dan akhirnya merespon dengan positif. Kenapa? Karena logikanya kalau misalkan ternyata Hassett adalah orang dekat dengan Trump, maka yang paling memungkinkan adalah yang diinginkan Trump terkait dengan penurunan suku bunga akan terjadi. Sehingga dampak ini yang membuat kenapa indeks saham mengalami kenaikan, demikian pula dengan emas. Nah, tapi jangan lupa bahwa kita masih punya calon lain yaitu Christopher Waller yang sebetulnya masih dijagokan oleh beberapa media termasuk juga mungkin pasar keuangan. Kira-kira mana yang akan lebih positif? Apakah sosok Kevin Hassett atau mungkin Waller? Tapi jangan lupa bahwa Trump sulit untuk ditebak dan bisa saja berubah sampai detik yang mungkin akan ditentukan sebelum Natal. Jadi pengumuman ini akan dilakukan sebelum Natal dan Kevin Hassett punya kewajiban untuk menyetor ataupun mendrop nama yang mungkin akan dipilih oleh Trump. Sebagai bocoran, 2 atau 3 hari yang lalu Trump sempat mengatakan bahwa dirinya sudah punya pilihan. Kita lihat ya, apakah dari 5 nama ini muncul Kevin Hassett atau mungkin Christopher Waller atau di luar nama tersebut. Atau bisa saja di luar 5 nama. Jadi kalau misalkan ternyata dia ada pencalonan lain dan langsung kategorinya ditunjuk, ya mungkin ini akan menjadi surprise. Ya, kemudian yang muncul dari data Amerika tadi malam, kita sudah lihat beberapa data. Ini adalah mix ya antara data yang sempat tertunda, yang harusnya muncul di bulan September gara-gara shutdown kemarin ditunda, kemudian juga data bulan November terbaru. Oke, dari data-data tersebut ternyata retail sales dan juga PPI yang paling menjadi sorotan utama. Retail sales mengalami pelemahan dari 0,6 menjadi 0,2%. Kemudian PPI-nya sendiri itu masih relatif lebih kuat. Ya, sayangnya seperti itu. Dari minus 0,1 menjadi 0,3%. Dan bahkan untuk tahunan itu berada di 2,7%. Saya rasa ini masih tetap konsisten dan cukup stabil ya, 2,7%, tidak ada perubahan dan tidak ada kenaikan di atas 3%. Kemudian consumer confidence bulan November turun tajam menjadi 88,7 dan ini menandakan penurunan kedua terbesar sejak bulan April. Tentunya sangat mengecewakan dan ini kategorinya adalah didorong oleh kekecewaan market terhadap efek dari shutdown 1 bulan full kemarin. Dan ADP mingguan yang ternyata angkanya
bisa dibilang kecenderungannya bisa dibilang lebih rendah dibandingkan minggu sebelumnya. Ya, minus 13.500, sementara minggu sebelumnya ada di minus 2.500. Jadi saya rasa ini juga memberikan indikator bahwa pasar tenaga kerja juga kecenderungannya mulai mendingin. Nah, posisi ini juga kecenderungannya akan memberikan ekspektasi ataupun mendorong pada ekspektasi penurunan suku bunga dari Federal Reserve. Nah, di sisi lain, dengan data-data ini, selain juga termasuk dari data regional seperti Richmond Fed yang menunjukkan angka yang relatif lebih lemah daripada ekspektasi, tentunya semakin mendorong dan memompa ekspektasi pemangkasan September. Kira-kira apakah ini akan terjadi atau tidak? Kita belum tahu dan masih ada waktu sekitar 1 atau 2 minggu ke depan untuk menantikan apa yang akan dilakukan oleh Fed. Apakah mereka akan menunda ataupun mereka akan lanjutkan penurunan tersebut. Oke, kemudian inilah CME Fed Watch Tools terbaru. Saya update pagi tadi muncul dengan angka 84,9%. Padahal kemarin masih saja di antara 70-80% dan kali itu sudah naik sekitar 4%-an. Jadi 84,9% dibandingkan 2 minggu lalu itu masih berada di sekitar 20-30%. Itu pun gara-gara terbantu oleh pernyataan atau diawali oleh pernyataan John Williams ya di hari Jumat, lalu kemudian ada Christopher Waller dan juga Mary Daly. Nah, faktor lainnya yang kemungkinan mendorong hal ini adalah sinyal data yang relatif mix tadi malam dan diartikan sebagai tanda-tanda perlambatan ekonomi Amerika. Dan yang ketiga tentunya rumor terkait dengan terpilihnya atau kemungkinan sosok Kevin Hassett yang akan menggantikan sosok Powell di tahun depan sebagai ketua Fed tentunya. Nah, kira-kira apakah ada faktor lain yang akan bisa mengubah ini? Dan mungkin saja data nanti malam itu bisa saja memberikan indikasi lain terkait dengan harapan ataupun ekspektasi pemangkasan suku bunga Desember. Oke, kita lanjut dengan permasalahan yang terjadi pada sisi geopolitik. Oke, yang satu dingin, yang satu panas. Ya, Ukraina dan Rusia kita sudah tahu ini perang dari sejak tahun 2022 dan memanas sejak saat itu relatif bisa dikategorikan ya floating seperti itu, tidak ada atau tanpa penyelesaian. Dan sampai akhirnya Trump menjadi presiden dan kemudian dia mencoba untuk mengakomodir perdamaian keduanya. Walaupun dalam prosesnya agak sulit ya. Saya rasa kalaupun misalkan ini betul-betul terjadi perdamaian, ini akan menjadi aplaus yang cukup besar untuk Trump, penilaian positif bagi Trump dari dunia. Tentunya dengan kondisi tersebut berarti satu permasalahan sudah selesai terkait dengan geopolitik, walaupun ada permasalahan lainnya. Karena di antara Rusia ataupun Ukraina dikenal sebagai orang atau warga ataupun negara yang kategorinya mungkin tidak konsisten terkait dengan perdamaian. Ya, apapun itu kita tinggal tunggu. Ya, apakah Ukraina dan Rusia akhirnya bertemu dalam satu meja perundingan kemudian mencatatkan diri sebagai perdamaian yang mungkin abadi atau mungkin hanya gencatan senjata. Saya rasa bukan itu yang diinginkan oleh Trump. Tapi kalau misalkan ya, maka dampak yang paling logis itulah harga minyak akan mengalami penurunan. Dan seperti yang sempat kita bahas beberapa waktu lalu, kalau misalkan target Trump ini terwujud, maka dengan harga minyak yang turun, berarti otomatis inflasi dari harga energi itu kecenderungannya mulai penurunan. Sehingga akhirnya dia akan mengimbangi kenaikan inflasi dari dampak tarif yang diberlakukan oleh Trump. Nah, minggu depan dijadwalkan Witkoff, utusan dari Amerika itu akan bertemu dengan Vladimir Putin dan kita akan lihat respon reaksi dari Rusia. Kalau misalkan yes, berarti kita akan lanjutkan dengan penurunan dari pasar minyak, tapi kalau tidak berarti minyak akan rebound dan kemungkinan juga akan lanjutkan kenaikannya. Nah, di sisi lain terkait dengan Cina dan Jepang, ini sepertinya agak pelik ya, posisinya juga semakin rumit dan terbaru Cina ternyata menuduh Jepang dan juga partai yang berkuasa di Taiwan sudah memicu ketegangan di laut ataupun selat Taiwan. Kita akan lihat perkembangan lebih lanjut akan seperti apa. Tapi yang jelas ada deklarasi dari pihak China yang mengatakan bahwa mereka ready untuk perang kalau memang itu diperlukan. Dan berarti untuk saat ini kondisi masih tetap panas. Saya rasa agak khawatir dengan posisi Nikkei ataupun Hang Seng untuk kedepannya. Termasuk juga kalau misalkan kita perhatikan dari dampak-dampak lainnya, tentunya ini adalah safe haven lebih diburu dan itu berarti yang mendorong kepada harga emas. Tapi kita lihat ya ke depan mana yang lebih dulu, apakah dia lebih merespon kepada kebijakan suku bunga dari Federal Reserve atau justru yang akan terjadi adalah dampak geopolitik. Saya rasa ini akan menjadi topik utama berikutnya kalau misalkan kita kaitkan dengan dampak di tahun 2026. Oke, kemudian kita meluncur dengan dampak yang berikutnya yaitu terkait dengan sinyal yang lebih kuat lagi terkait dengan rencana BOJ untuk menaikkan suku bunga. Kalau Anda ingat 2 minggu yang lalu,
Ya, Perdana Menteri Jepang Takaichi bertemu dengan Katsuo Ueda, kemudian mereka mencoba untuk berdiskusi, berunding, dan akhirnya menyatakan bahwa Bank sentral itu harus sejalan dengan kebijakan yang diusung oleh pemerintah Jepang. Dalam hal ini, kalau misalkan Jepang atau pemerintah Jepang meluncurkan stimulus fiskal, maka seharusnya Jepang atau Bank Sentral Jepang itu tidak melakukan pengetatan kebijakan moneter. Tapi masalahnya adalah kondisi saat ini menunjukkan bahwa mata uang yen terlalu lemah dan dikhawatirkan lebih lemah lagi. Sehingga akhirnya BOJ dalam ini Katsuo Ueda memberikan sinyal bahwa mereka masih bisa mempertimbangkan kenaikan suku bunga dengan alasan sederhana, yaitu kaitannya dengan menghindari inflasi yang terlalu lebih. Itu dikarenakan dampak dari pelemahan mata uang yen. So, dalam beberapa waktu ke depan, sebetulnya ini masih tetap dalam pertimbangan. BOJ meeting akan dilakukan seminggu setelah jadwal dari pertemuan Federal Reserve. Jadi kalau misalkan tanggal 10 adalah Fed, maka mungkin sekitar tanggal 16 atau 17 Desember itulah waktunya dari BOJ. Nah, kemungkinan yang akan terjadi di bulan Desember juga akan bergantung dari apa yang akan dilakukan oleh Fed. Perkiraan kami, kalau misalkan ternyata Fed betul-betul resmi menurunkan suku bunga kembali di bulan Desember, maka ada potensi kemungkinannya di saat itu juga seminggu kemudian BOJ bisa saja menaikkan suku bunga dan akhirnya bisa berdampak kepada yen yang lebih kuat. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ternyata Federal Reserve tidak menurunkan suku bunga, maka ada kemungkinan Desember pun tidak akan terjadi kenaikan suku bunga dari BOJ. Cukup menarik, tapi itu akan kita tunggu di bulan Desember. Ya, beban di pundak Reeves untuk nanti sore atau nanti malam terkait dengan pengumuman anggaran musim gugur untuk Inggris. Kalau tidak salah, kita sempat mendengar dari pernyataan Russell Reeves 2 atau 3 minggu lalu bahwa kebijakan anggaran ini nantinya didukung atau mendukung untuk BOE menurunkan suku bunga kembali. Kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi atau mendorong kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih positif. Nah, berarti sebetulnya dampak langsungnya itu harusnya negatif untuk mata uang pound sterling, tapi mungkin medium termnya kalau memang itu didorong untuk pemulihan ekonomi, maka sebetulnya secara medium term pound sterling berpotensi mengalami rebound. Nah, tapi untuk dalam waktu dekat, saya rasa yang paling praktis yang terjadi nanti sore terutama, kalau memang ternyata tidak diumumkan terkait dengan kenaikan pajak, maka seharusnya positif untuk pound sterling. Tapi sebaliknya, kalau dia mengumumkan terkait dengan kenaikan pajak, maka pound sterling ada potensi untuk mengalami penurunan. Karena ini, nanti malam ternyata dia mensiasati terlebih dulu sebelum dia umumkan anggaran tersebut dengan cara menaikkan upah minimum. Ya, saya rasa ini akan menjadi trik yang cukup menarik dan kita lihat dampak dari pound sterling seperti apa. Sejauh ini pound sterling menguat, salah satunya mungkin bukan karena pengumuman ini, tapi melainkan baru dikarenakan atau disebabkan oleh pelemahan US dollar. Oke, ekonomi kalender untuk hari ini banyak data dari Amerika dan termasuk dari Inggris, fokusnya di 1930 terkait dengan pengumuman dari Menteri Keuangan Inggris Russell Reeves. Kemudian kita lanjutkan dengan data-data Amerika mulai di jam setengah 9 atau 20.30. Semua data intinya adalah yang diperlukan market ataupun bahkan Federal Reserve adalah bukti-bukti otentik bahwa data-data tersebut melemah. So, kita butuh data yang lemah, termasuk juga indeks saham butuh data yang lemah, sehingga bad news is good news, karena kalau misalkan itu data-data lemah, berarti menunjang untuk penurunan suku bunga di bulan Desember.